Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Filsa Sabrina. Di sini saya akan membahas tugas-tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, tugas Bank Indonesia terdiri dari: pertama, tugas pokok. Tugas pokok meliputi membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong pelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kedua, tugas di bidang pengedaran uang. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas, uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. 3. Tugas di bidang perbankan perkreditan, yaitu memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan, mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit, dan membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran. Keempat, tugas Bank Indonesia di bidang hubungan keuangan dengan pemerintah yang bertindak sebagai kas pemerintah, yaitu penyelenggaraan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia, membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara, penataan usaha serta pembayaran kupon dan pelunasan tanpa memungut biaya dari pemerintah, memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran untuk memperluas kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, membantu penempatan surat hutang negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara yang pengeluarannya diatur dengan atau berdasarkan undang-undang dan dapat membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut. Kelima, tugas pengarahan dana, yaitu mendorong pengarahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana. Keenam, tugas di bidang hubungan internasional, dalam rangka menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional, memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi, likuiditas, dan solvabilitas internasional untuk dihancurkan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter, menjaga dan memelihara likuiditas dan solvabilitas internasional berupa penyelenggaraan tata usaha cadangan emas dan devisa milik negara, menata usaha tagihan dan kewajiban tunai maupun berjangka terhadap luar negeri, menjalankan pekerjaan di bidang pembayaran dengan pihak luar negeri. Ketujuh, tugas sebagai bank sentral dalam rangka memindahkan uang secara telegram maupun wesel, yaitu sebagai bank sentral dalam rangka memindahkan uang secara telegram maupun wesel, yaitu menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order dan surat dagang, kertas pemberdaraan atas beban negara, surat hutang dengan pelunasan, mandat terhadap surat pemerintah pembayaran atas kas negara untuk rendemen lelang, membeli dan menjual surat wesel dan cek, memberi jaminan bank dengan tanggungan cukup dan menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang artinya beraktivitas tanpa campur tangan orang lain. Keberadaan OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perusahaan yang bergerak di sektor keuangan di Indonesia. Tujuan OJK adalah untuk menciptakan daya saing sehat antara perusahaan sektor keuangan tersebut sehingga dampaknya ada pada sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan OJK juga meliputi: pertama, melindungi masyarakat yang bertindak sebagai konsumen; kedua, mengiringi pertumbuhan sektor keuangan; ketiga, mengatur perusahaan sektor keuangan. Tugas OJK. Tugas OJK berbeda di masing-masing cabang sektor keuangan di Indonesia. Yang pertama, sektor perbankan. Di sektor perbankan, tugas OJK yaitu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, serta pembinaan terhadap seluruh bank di Indonesia, memberlakukan sanksi atau penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran dalam perbankan, dan sebagainya. Kedua, dalam sektor IKNB. OJK bertugas ketika terjadi krisis. OJK akan menyusun protokol manajemen untuk IKNB, menyusun standar norma, kriteria, dan prosedur untuk IKNB yang berdiri di Indonesia. Ketiga, sektor pasar modal. OJK bertugas menentukan penetapan akuntansi pada pasar modal.